Halo, shalom teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu setia hadir untuk menonton video saya. Pastinya saya yakin teman-teman pasti menunggu video saya selanjutnya di pelajaran auditing 1. Jadi saya pada saat ini akan membawakan materi mengenai audit, akuisisi, dan siklus pembayaran, uji kontrol, uji substansi, transaksi, dan hutang dagang. Nah, di pelajaran kali ini kita akan mencari bagaimana metodologi untuk merancang tes rincian saldo untuk akun yang harus dibayarkan menggunakan model risiko audit. Jadi kita akan kupas, kita akan cari apa-apa saja metodologi yang digunakan dalam merancang tes rincian saldo. Baik, di slide saya kita bisa lihat di sana ada figur 18.3. Saya ambil fotonya, yaitu tentang metodologi yang digunakan. Nah, di sana ada fase 1, fase 1, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 3 terakhir. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas hanya 3, yaitu mengenai identify significant risks and assess risk of material misstatement of account payable, kemudian set performance materiality for account payable, dan ketiga assess control risk for the acquisition and payment cycle. Jadi kalau di bahasa Indonesianya saya akan membuat penjelasannya nanti. Baik, kita akan mencari pendahuluannya yang pertama. Jadi pendahuluannya, semua transaksi akuisisi dan siklus pembayaran biasanya mengalir hutang dagang. Akun ini sangat penting untuk setiap audit akuisisi dan pembayaran siklus. Nah, apa ini hutang dagang? Karena kita fokusnya ke akuisisi mengenai hutang dagang, kita akan bedah, kita akan cari apa pengertian dari hutang dagang. Baik, teman-teman. Hutang dagang adalah kewajiban yang belum dibayar untuk barang dan jasa yang diterima di bisnis biasa. Hutang dagang termasuk kewajiban untuk akuisisi bahan baku, peralatan, utilitas, perbaikan, dan banyak jenis barang dan jasa lainnya yang diterima sebelum akhir tahun. Nah, kebanyakan hutang juga bisa diidentifikasi dengan adanya faktor vendor untuk kewajiban tersebut. Nah, tetapi teman-teman, hutang dagang atau akun payable ini harus dibedakan dari kewajiban-kewajiban yang lain, karena kita tahu sendiri kewajiban lain ada yang kewajiban jangka panjang atau dia kewajiban yang memiliki bunga. Jadi ini berbeda. Ini adalah kita sebut seringnya itu dengan akun payable, yaitu hutang dagang. Jadi hutang dagang ini juga sama seperti dengan piutang dagang, yaitu juga kita bisa bilang, mungkin kita bisa bilang liquid juga ya, karena bisa juga cashnya dengan cepat untuk keluar. Nah, ke fase yang pertama yaitu identifikasi risiko yang signifikan dan menilai risiko kesalahan penyajian material untuk hutang dagang. Jadi sekarang ini siklus akuisisi dan pembayaran telah banyak berubah akibat kemajuan zaman. Nah, pengaturan dan sistem perusahaan menjadi kompleks yang mungkin saja memiliki risiko yang signifikan. Auditor harus memahami perubahan sistem ini. Untuk mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait telah mempengaruhi kemungkinan salah saja yang material dalam hutang usaha. Kemudian di fase yang pertama lanjutan, yaitu atur kinerja materialitas. Auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang lebih tinggi. Karena apa? Karena saldo dari utang usaha relatif lebih besar.
Dan juga auditor seringkali menilai risiko inherent sebagai yang sedang atau yang tinggi. Jarang dia untuk ke yang terendah. Nah, hal ini karena mereka peduli terutama